Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah nan cerah ini, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan dari pusat kota Batam, tepatnya di tourism area Welcome to Batam, ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang luar biasa untuk kita renungkan. Dan apakah firman ini sudah kita kerjakan? Apakah firman ini sudah kita lakukan sehingga kita sungguh-sungguh menggenapi setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, bukan untuk memanggil orang benar Yesus datang ke dunia, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang memerlukan pertobatan bukanlah orang benar, yang memerlukan pertobatan bukanlah orang baik. Yang memerlukan pertobatan adalah mereka, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang hidup jauh daripada Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka yang percaya kepada berhala-berhala. Dan mereka menolak setiap kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan sesungguhnya untuk itulah Tuhan datang. Untuk itulah Yesus datang ke dunia, untuk menyelamatkan setiap orang berdosa agar mereka tidak menjadi binasa, tapi memperoleh anugerah dan keselamatan yang daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius 2 ayat yang ke-25 yang berkata, dan dengan lemah lembut kita dapat menuntun orang-orang yang suka melawan, agar mereka oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, diberi kesempatan untuk bertobat dan mengenal kebenaran. Jadi saudaraku, kadang-kadang saya miris di saat saya melihat seseorang yang mengaku sebagai seorang pendeta, seseorang yang mengaku sebagai seorang gembala, seseorang yang mengaku sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi mereka menjauhi orang-orang berdosa. Mereka merasa jijik kepada pelacur, mereka merasa jijik kepada pendosa, mereka merasa jijik kepada mereka-mereka yang jauh daripada Tuhan dan hidup di dalam gelimang dosa yang begitu mengerikan. Mereka lupa bahwa untuk mereka yang berdosalah Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus waktu menebus kita yang hari ini menjadi hamba-hambanya, di waktu kita berdosa, di waktu kita jahat, di waktu kita buruk, dan diubahkan menjadi benar oleh karena kasih karunia dan oleh karena firman dan Roh Kudusnya yang akhirnya menghidupi setiap kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika hari ini ada yang mengaku hamba Tuhan, jika hari ini ada yang mengaku pendeta, tapi menjauhi orang-orang berdosa, tidak mau melayani pelacur, tidak mau melayani penjudi, tidak mau melayani perampok, tidak mau melayani orang-orang yang hidup dalam dosa, maka sesungguhnya dia bukan hamba Tuhan. Dia adalah hamba bagi kebenarannya sendiri, hamba bagi dirinya sendiri. Karena hamba Tuhan akan mengerjakan apa yang Tuhan telah kerjakan. Karena Yesus berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, yang lebih hebat, lebih dahsyat, yang belum pernah aku lakukan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan sampai nanti kita tidak disambut di surga. Kita harus disambut di surga sampai dengan kita berkata, welcome hambaku yang setia. Di saat Yesus berkata, welcome hambaku yang setia, berarti kita sudah lulus, berarti kita sudah berhasil mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita selama kita hidup di dunia. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk bertobat sebagai hamba Tuhan. Yuk bertobat sebagai pribadi yang mengaku pelayan, pendeta, gembala. Kalau kita tidak bisa melayani orang-orang berdosa, atau kita tidak mau melayani orang-orang berdosa, karena sesungguhnya kita bukan bagian daripada Kristus. Kita merasa hidup kita sudah paling benar, karena kita melupakan tanggung jawab kita untuk melayani mereka yang hidupnya jauh daripada kebenaran. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk jangan geleng-geleng kepala jika melihat orang berdosa, tapi tersenyumlah dan mari kita datang melayani mereka. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sungguh miris di saat saya ketemu ini cerita nyata, kisah nyata. Saya ketemu dengan seorang pendosa. Dia seorang
pemakai narkoba, dia seorang pencuri, dan semuanya sama-sama pernah tinggal di lapas seperti saya, tapi kembali ke lapas hanya gara-gara dosa dan pelanggarannya. Waktu dia datang ke gereja, dia dijauhi. Waktu dia datang ke gereja, dia dipandang sebelah mata, bahkan digosipi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hidup kita masih seperti itu, kita belum hamba Tuhan. Kita harus menerima mereka yang berdosa, karena Yesus menyelamatkan kita waktu kita berdosa. Dan waktu Yesus datang kepada kita secara pribadi, waktu itu kita masih berdosa. Karena Yesus memang datang untuk mereka yang berdosa dan menyelamatkan mereka agar mereka beroleh kehidupan yang kekal. Jadi saudaraku, gak usah ngerasa sok suci sendiri dalam hidup ini, karena yang suci hanya Tuhan. Kita hanya disucikan oleh kuasa darahnya yang sempurna itu. Jadi mari menjadi gereja yang menjadi jawaban. Mari menjadi pribadi hamba yang terus melayani. Mari kita layani jiwa-jiwa, mereka yang letih lesu dan beban berat, mereka yang terhilang. Mari kita bawa kepada Tuhan. Jika ada orang yang berdosa di sekelilingmu, mari kita datang melayani mereka dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan kebenaran. Dan mari kita menjadi berkat bagi mereka. Maka niscaya mereka akan mengenal Yesus dari kehidupan kita. Jangan sampai mereka malah menolak Yesus gara-gara perilaku kita yang katanya hamba Tuhan, tapi ternyata jauh dari kebenaran dan kasih-Nya. Mari berjuang bersama, mari bergerak bersama. Setiap orang perlu Yesus. Setiap orang perlu kasih, setiap orang perlu kebenaran. Jika Yesus mau datang untuk orang berdosa, terlebih kita yang adalah pendosa di masa lalu, mari kita selamatkan saudara-saudara kita yang masih terikat dengan kuasa dosa itu. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Teruslah jadi suratan terbuka, teruslah jadi terang, teruslah jadi garam, teruslah memberitakan Injil Kerajaan, dan jangan pernah lelah dan jangan menyerah. Dari Welcome to Batam, kota Batam yang indah, saya mau katakan, kiranya setiap kita disambut oleh Tuhan di saat kita pulang ke rumah Bapa, dan Dia akan berkata, marilah hai hambaku yang setia. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Shalom.